Pernah lihat pisau kayak gini nggak? Pisau ini sering disebut pisau komando. Populer digunakan oleh para pasukan khusus dunia, termasuk Korps Pasukan Khusus TNI AD. Sebenarnya dari mana sih asal pisau ini? Kenapa desainnya nggak umum? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan buat yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Ide pembuatan pisau komando ini muncul dari William Ewart Fairbairn, salah satu kepala kepolisian asal Inggris di Shanghai, China. Menurut buku Weapon: A Visual History of Arms and Armors, William dan Eric Anthony Sykes, salah satu petinggi kepolisian Shanghai lainnya, saat itu ingin mendesain sebuah pisau tarung yang lebih efisien. Sebab sebelum Perang Dunia II, muncul banyak pertikaian antar gangster di Shanghai. Saat itu, pihak kepolisian keteteran buat menangani kerusuhan ini lantaran senjata bela dirinya yang kurang efektif. William dan Eric kemudian berpikir untuk menggabungkan kelebihan pisau dagger dan pedang poignard, senjata tajam yang populer di abad 17-18, menjadi salah satu pisau tempur yang baru. Lalu, mereka mengontak Kementerian Peperangan Kerajaan Inggris dan memaparkan rencana itu. Pihak kementerian ternyata menyambut baik ide itu dan dibuatlah prototipenya. Di awal produksi, pisau tarung ini menggunakan bahan baja karbon tempa untuk bagian bilahnya. Di pangkal bilah juga terdapat tulisan DFS Fighting Knife dan Wilkinson Sword. Singkatan FS sendiri merupakan kependekan dari nama Fairbairn dan Sykes. Nah, disinilah pertama kali pisau komando fenomenal itu dikenal dengan nama Fairbairn Sykes. Sedangkan Wilkinson Sword sendiri adalah nama pabrikan yang pertama kali memproduksi pisau komando itu secara massal. Awalnya, mereka hanya berpikir kalau pisau tersebut kelak digunakan untuk mempersenjatai personel polisi anti huru-hara di Shanghai. Ternyata Kementerian Perang Inggris justru minta dibuatkan pisau Fairbairn Sykes sebanyak 1.500 buah untuk mempersenjatai infanteri Inggris di medan tempur. Dari penampakannya, panjang handle pisau mencapai 10 cm, sedangkan bilah pisaunya sendiri mencapai 18 cm. Bentuknya memang agak berbeda sih dari kebanyakan pisau pada era itu, sebab kebanyakan pisau hanya memiliki satu bilah tajam untuk mengiris. Namun, sejak awal didesain, pisau Fairbairn Sykes memang bukan dilahirkan buat mengiris, melainkan buat menusuk. Fairbairn dan Sykes sejak awal mendesain bilah pisau agar bisa menembus sela-sela tulang iga manusia. Jadi, saat digunakan untuk melawan musuh, pisau itu bisa langsung menusuk jantung lawan. Tak cukup membuat pisau saja, Fairbairn dan Sykes pun menciptakan sebuah teknik bela diri dengan pisau tersebut. Teknik itu mereka namai Defensive System. Ketika Fairbairn ditarik pulang ke Inggris, ia diperintahkan untuk memberikan pelatihan Defensive System kepada pasukan khusus Inggris. Fairbairn juga ditugasi ke Amerika Serikat untuk memperkenalkan pisau itu kepada Office of Strategic Services atau OSS. Saat itu Perang Dunia II meletus dan Amerika Serikat mulai mempersiapkan militernya ke medan perang. Nah, OSS ini adalah agen intelijen Amerika Serikat yang dibentuk saat masa Perang Dunia II. Amerika Serikat menilai pisau buatan Fairbairn sangat efektif untuk digunakan oleh agen intelijen mereka karena sangat mudah disembunyikan dan sangat efektif digunakan, terutama buat pertarungan jarak dekat. Akhirnya, pisau Fairbairn Sykes menjadi idola di kalangan pasukan khusus dunia. Beberapa pasukan khusus yang menggunakan pisau komando ini antara lain Royal Marines, First Independent Parachute Brigade Polandia, para Komando Brigade Belgia, Grup Gerak Khas Malaysia, dan pasukan komando Singapura. Di Indonesia, penggunaan pertama pisau Fairbairn Sykes tentu saja Kopassus. Tapi nggak jelas sih dari mana dan sejak kapan Kopassus mulai menggunakan pisau ini. Beberapa sumber sih menyebut bahwa pisau ini diperkenalkan di masa-masa awal Kopassus saat mereka masih menyandang nama Kopasanda. Beberapa sumber lain bilang kalau Kopassus mulai kepencut sama pisau ini sejak mereka latihan bareng sama pasukan khusus Inggris.
Nggak penting juga sih sebenarnya siapa yang bawa pisau ini ke Indonesia. Yang jelas, pisau ini telah menjadi saksi mata tangguhnya pasukan Baret Merah di dalam perjalanan bangsa ini. Sekian dulu cerita inkognito kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di cerita-cerita inkognito selanjutnya. Bye.